mengungkapkan doa-doa para nabi, ada 4 kata yang digunakan oleh Allah, yaitu pastajabna lahu. Pastajabna lahu itu kalau bahasa kita, maka kami kabulkan doa dia. 4 kali diulang karena ada 4 nabi yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi siapa saja yang memohon kepada Allah sehingga mereka dikabul doanya, dan apa rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kulluh wa kullun laka rabbi kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri wa santriyat, para alumni, orang tua wali santri, serta siapapun yang bisa mengikuti kajian kita kali ini, melanjutkan beberapa bahasan atau kajian yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Hanif melalui channel Santri Amuna dalam rangka upaya memenuhi kewajiban kita untuk melanjutkan proses pembelajaran di pesantren karena keadaan merebaknya wabah COVID-19 memaksa para santri untuk mengikuti proses pengajian melalui jarak jauh. Oleh karena itu pesantren mengadakan pengajian melalui media seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa pada saat ini. Dalam rangka melanjutkan kajian kita sebelumnya, maka dalam kesempatan kali ini kita coba melihat beberapa ayat Allah dalam kitab suci Al-Quran mengenai doa-doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa tersebut dimohonkan oleh para nabi Allah dan Allah langsung menjawab serta mengabulkannya. Dalam bahasa lain, mungkin kajian kita kali ini adalah kita coba melihat rahasia dikabulkannya doa-doa para nabi. Dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Anbiya, kalau kita mau mencoba mempelajari, dimulai dari ayat 85 sampai ayat 90. Dari rangkaian ayat itu diungkapkan doa-doa para nabi, dan secara eksplisit bisa kita lihat ada 4 kata yang digunakan oleh Allah, kata yang sama 4 kali digunakan, yaitu pastajabna lahu, maka kami mengabulkan doa mereka lahu kepadanya. Pastajabna lahu itu kalau bahasa kita, maka kami kabulkan doa dia. Itu dari Allah, 4 kali diulang dari ayat 56 sampai 90 ini. 4 kali diulang karena ada 4 nabi yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika satu nabi memohon, kemudian Allah menggunakan lafaz pastajabna lahu, maka kami kabulkan.
Satu nabi lagi memohon, Allah kemudian menggunakan juga kata pastajabna lahu. Sampai 4 nabi yang memohon, Allah kembali menggunakan kata pastajabna lahu. Maka kami ijabah, kami kabulkan bagi nabi tersebut yang memohon. Nah, kita coba pelajari satu persatu 4 kata itu. Nabi siapa saja yang memohon kepada Allah sehingga mereka dikabul doanya dan apa rahasianya. Nanti di akhir, di ayat 90, Allah juga memberikan penjelasan bahwa alasan kenapa para nabi itu ketika memohon langsung dikabul, alasan rahasia dikabulnya doa itu ada di ayat 90. Surat Al-Anbiya ayat 76. Di ayat 76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuhan idnada min qabdu fastajabna lahu fanazzainahu wa ahlahu minal karbil adim. Dan Nabi Nuh alaihi salam ketika bermunajat memohon kepada Allah sebelumnya, yaitu Nabi Nuh memohon kepada Allah agar umatnya yang kafir itu dibinasakan. Dalam ayat lain, wa qala Nuh rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Wahai Tuhanku, jangan engkau sisakan orang-orang kafir yang sudah melampaui batas itu. Ini permohonan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini, Allah menggunakan lapad pastajabna lahu. Maka kami ijabahkan, kami kabulkan doa Nabi Nuh tersebut. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 82, ketika Nabi Ayub memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ketika Nabi Ayub bermunajat kepada Tuhannya, memohon, sesungguhnya aku ini telah terkena kemadaratan, sedangkan engkau arhamur rahimin, yang maha pengasih penyayang. Nabi Ayub bermunajat kepada Allah, memohon disembuhkan dari madarat penyakit yang dialaminya. Di ayat 84 Allah merespon, pastajabna lahu. Terulang kembali kata ini. Maka kami ijabah, kami kabulkan lahu bagi Ayub. Kalau tadi pastajabna lahu itu kepada Nabi Nuh, sekarang pastajabna lahu, maka kami ijabahkan, kami kabulkan, kami perkenankan doa Ayub tersebut. Dan Nabi Ayub pun sembuh. Selanjutnya, di ayat berikutnya, masih surat Al-Anbiya, ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat. Ini doa di awal-awal kajian kita yang pertama dulu pernah kita bahas, doa Nabi Yunus alaihi salam. Dan Dhannun dan Zinnun ketika pergi dalam keadaan kecewa karena kaumnya menolak dakwah. Kemudian dalam kisahnya Nabi Yunus ini sampai terjun ke laut, kemudian ditelan ikan, di perut ikan dia bermunajat dengan doaul karbi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di ayat selanjutnya, pastajabna lahu. Allah mengulang kata ini. Maka kami ijabahkan lahu kepada Yunus. 3 nabi.
Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Allah menggunakan kata pastajabna lahu. Nabi Nuh berdoa agar kaumnya diberikan teguran oleh Allah. Allah menjawab dengan pastajabna lahu, kami kabulkan. Nabi Ayub ketika diberi penyakit memohon kepada Allah, Allah pun menggunakan kata yang sama pastajabna lahu dalam Quran. Dan sekarang Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan bermunajat, Allah menggunakan kata yang sama pastajabna lahu, maka kami kabulkan, kami ijabah lahu kepada Yunus alaihi salam. Selanjutnya di surat yang sama ayat 89 nabi yang lain, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Ketika sekian tahun tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria kemudian memohon kepada Allah agar diberikan keturunan karena berharap akan ada pelanjut dakwah nanti dengan adanya keturunan tersebut. Di ayat 89 Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, jangan Engkau biarkan aku seorang diri tanpa keturunanku. Engkau Maha Pemberi waris terbaik. Artinya Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberikan keturunan sebagai pelanjut perjuangannya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 89. Di ayat 90 Allah merespon pastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami kabulkan, kami ijabah doa atau munajat Nabi Zakaria tersebut dengan memberinya keturunan yang disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Yahya. Pastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. 4 nabi dengan kasus permohonan yang berbeda, tapi keempat-empatnya setiap doa mereka langsung direspon oleh Allah dengan pastajabna lahu. Maka kami kabulkan, kami ijabah, kami segera kabulkan. Karena istajabah itu asal katanya ajaba, kemudian kalau dalam tata bahasa itu dimasukkan ke dalam wajan istab'ala, jadi istajabah. Segera kami ijabah, segera kami kabulkan. Yang harus kita pahami dan menjadi ilmu bagi kita adalah kenapa 4 nabi ini ketika memohon kepada Allah langsung Allah kabulkan. Artinya apa rahasianya? Kalau bahasanya karena mereka nabi, ya memang mereka itu para nabi. Kejadiannya khusus bagi nabi, tapi ibrohnya, iktibarnya umum bagi kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahasia dikabulkannya keempat doa para nabi tersebut dengan respon cepat dari Allah, pastajabna lahu itu ada di ayat 90. Lanjutan dari doa Nabi Zakaria tadi. Allah menjelaskan, menegaskan alasan kenapa doa-doa mereka ada respon langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghabaw wa rahaba wa kanu lana khasiin. Ini alasan kenapa Allah langsung mengijabah. Karena keempat orang ini, 4 nabi ini setiap memohon kepada Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka selalu bergegas dalam melaksanakan kebaikan. 1,
Rahasia kalau ingin cepat dikabul doa, jangan menunda-nunda kebaikan. Sekecil apapun, yusari'una fil khairat, mereka bersegera bergegas dengan dalam kebaikan. Kalau kita ingin jadi orang yang dikabul ketika berdoa, yang pertama, segeralah melakukan kebaikan sekecil apapun yang ada di hadapan kita. Yang kedua, yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka meminta kepada kami dengan sikap batin yang takut dan penuh harap. Raghaban, penuh harap kepada Allah, rahaba, penuh rasa takut, seimbang antara rasa harapan dan rasa takut. Jadi kalau kita berdoa, kalau ingin segera dikabul, harus campur di hati itu, campur berharap akan rahmat Allah, dan bercampur ada juga dengan rasa takut akan siksa Allah. Dalam bahasa tasawuf ini disebut dengan khauf dan roja. Terlalu banyak berharap akan rahmat Allah, orang bisa jadi lengah. Terlalu banyak takut akan siksa Allah, orang menjadi malas beraktivitas. Seimbangkan antara khauf dan roja. Nomor 2, rahasia 4 nabi tadi ketika berdoa langsung mendapat respon kabul dari Allah adalah ketika mereka berdoa diliputi perasaan penuh harap dan perasaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kesombongan, juga tidak ada unsur menyepelekan ketika berdoa. Yang ketiga, rahasia kenapa para nabi itu ketika berdoa langsung mendapat respon istajabna, kemudian kami kabulkan. Yang ketiga, dalam ujung ayat 90 Allah berfirman, wa kanu lana khashiin, dan mereka terbukti khusyuk kepada kami. Khusyuk kepada Allah artinya dalam beberapa tafsiran para ulama menyebutkan khusyuk dalam sikap keseharian dan khusyuk dalam beribadah. Kalau dalam beribadah mahdhah, khusyuk itu memenuhi syarat rukun dan keikhlasan hati. Kalau dalam keseharian, khusyuk itu tawadhu, tadallul, dan sikap-sikap baik lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tiap hari dia tetap memohon kepada Allah, terus-terusan dia berdoa kepada Allah, tapi kalau ada kebaikan selalu diakhir-akhirkan. Setiap hari dia berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lisan mengucapkan zikir, lisan mengucapkan doa, hatinya tidak khusyuk kepada Allah. Bahkan di antara kita juga banyak yang terus-terusan memohon kepada Allah, tapi dengan sikap seperti lalai, menganggap sepele, tidak ada rasa takut di diri, dan tidak ada penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 90 ini terjawab. 4 nabi memohon kepada Allah dengan 4 permasalahan yang berbeda, dan Allah langsung merespon, mengabulkan permohonan-permohonan tersebut. Terlihat dari kata pastajabna lahu, maka kami kabulkan. Lalu apa rahasianya? Yaitu yang tadi. Ada 3 rahasia yang diungkapkan Allah di ayat 90 ini. Yang pertama, mereka selalu bergegas dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, mereka memohon kepada Allahnya dengan perasaan penuh harap dan cemas, penuh harap akan rahmat Allah, cemas khawatir akan siksa Allah. Yang ketiga, mereka memohon kepada Allahnya dengan penuh kekhusyuan. Rahasia agar doa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut penjelasan ini, yang pertama, jangan menunda-nunda kebaikan sekecil apapun, segeralah lakukan. Yang kedua, ketika memohon kepada Allah, penuhilah dengan rasa berharap akan rahmat Allah.
dan cemas akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan khauf dan roja. Yang ketiga, lakukan semuanya dengan khusyuk, penuhi syarat rukunnya kalau bentuknya ibadah langsung kepada Allah, dan kalau memang bukan bentuk ibadah langsung, sikapi dengan tawadu, tadalul, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian semua doa-doa kita ketika kita mohon kepada Allah dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas salah dan hilaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.